Waspada dan hati-hati apabila Anda menyuruh orang untuk gagal bayar pinjol, akan dihukum dan akan dipenjara. Dan teman-teman, apabila Anda gagal bayar, sengaja gagal bayar, bakalan dihukum dan dipenjara. Apakah itu benar, bro? Nah, ini yang lagi rame banget dan banyak sekali laporan-laporan yang gue terima melalui DM TikTok. Bang, katanya kalau lu menyuarakan galbay, nyuruh orang galbay itu bakalan dipenjara. Kalau nasabahnya juga galbay secara sengaja, itu bakalan dipenjara. Oke, ini yang akan kita bahas. Ini seru banget, bro. Dan teman-teman juga tonton dan perhatikan ini baik-baik agar teman-teman tidak keliru dengan statement-statement yang berseliweran di media sosial, khususnya dalam podcast YouTube dari 360 Kredit. Oke, kita akan masuk saja ke dalam pembahasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali lagi di channel YouTube Terus Pinjol. Pada video kali ini gue akan membahas lagi nih, bro, yaitu nih ada berita viral yang memang kita harus bersuara, khususnya bagi para pecinta galbay pinjol. Yaitu dalam channel YouTube dari 360 Kredit, di situ katanya kalau kalian menyuruh orang galbay atau Anda galbay sengaja, itu bakalan dihukum tindak pidana. Waduh, ngeri sekali, bosku. Nah, teman-teman tolong perhatikan baik-baik dan gua akan kulas satu persatu agar teman-teman tidak keliru, agar teman-teman tidak takut lagi di saat Anda memiliki utang pinjaman online. Oke, kita masuk saja ke dalam materinya. Di sini gua ambil informasinya di dalam website portal berita yang bernama CNBC ya. Di sini gua mengambil kutipannya saja, gua nggak bacakan semua ya, bro, karena akan panjang sekali. Yang pertama, di sini kutipannya adalah Ketua ICT Indriatno Bayu Murti menyebut hal ini dapat menimbulkan konsekuensi bagi nasabah seperti denda yang semakin besar, gangguan psikologis akibat utang yang menumpuk, hingga ancaman hukum. Indriatno juga menyebut bahwa konten galbay memang cenderung akan lebih cepat viral karena bersifat negatif. Dengan demikian, perlu adanya edukasi finansial bagi konsumen fintech atau fintech. Teman-teman tolong perhatikan ya, dia di sini statementnya adalah konten galbay memang cenderung akan lebih cepat viral karena bersifat negatif. Ini statementnya, konten galbay ya dibilangnya bersifat negatif. Jadi kalau kita nih semua konten kreator yang bercuap-cuap yang membahas galbay pinjol, itu dibilangnya bersifat negatif kontennya. Kalau konten-konten kita ini bersifat negatif, kenapa ada yang besok mau bunuh diri gara-gara pinjol tapi ketemu kita nggak jadi bunuh diri? Apakah itu yang dimaksud dengan negatif? Ada yang mau jual rumah, jual harta, jual mobil, jual BPKB, ada yang mau cerai, tapi gara-gara ketemu kita itu dia nggak lakuin. Apakah itu bersifat negatif? Waduh, ya, gelar doang banyak. Dengan demikian perlu adanya edukasi finansial bagi konsumen fintech fintech. Seharusnya Bapak lah yang memberikan edukasi finansial bagi konsumen fintech atau fintech. Seharusnya Bapak lah. Iya, yang pantas tuh Bapak lah. Member-member kita banyak loh, Pak, yang memiliki galbay pinjol. Ya, seharusnya dari mentornya Bapak sendirilah. Atau bila perlu Bapak buat konten, memberikan edukasi melalui channel YouTube Bapak saja. Kenapa sih ada promosi gagal bayar atau galbay? Perlu disampaikan juga konten-konten untuk mengcounter konten tersebut, bahwa kalau memang berniat gagal bayar atau galbay sampai diniatkan seperti itu, ini ada resiko hukumannya loh. Ini dari pernyataan dari Indriatno loh ya. Siapa sih Indriatno ini? Nah, teman-teman nanti gue kasih tahu ya, bro. Dan ternyata statement dari Pak Indriatno ini ada di dalam podcast 360 Kredit ya, di tanggal 20 Januari 2025. Selain resiko hukum, galbay juga berdampak pada penurunan skor kredit SLIK OJK bagi penggunaannya. Hal ini dapat mengakibatkan kesulitan dalam pengajuan kredit seperti pembelian kendaraan bermotor atau kredit rumah. Gue baca statementnya ini lucu loh, bro, ngangkak ya, bro. Padahal Pak Indriatno ini gelarnya berjembreng, bro. Orang pinter juga ya. Siapa sih Pak Indriatno ini? Nah, teman-teman bakalan tahu ini orangnya. Nah, ini orangnya yang ngomong, bro.
Ya, ini orangnya yang ngomong, namanya Pak Indriyatno Bayu Murti. Ya, teman-teman perhatikan, wih, orang pinter ini bro, orang pinter bro. Tapi kenapa statementnya ini seperti kayak DC Pinjol lagi nagih ya bro, teman-teman? Ya, ini orangnya, ini media sosialnya, ini lengkap sekali. Ya, gua kira yang ngomong pejabat kali, gua kira yang ngomong orang DPRD kali, gua kira yang ngomong orang DPRD kali, gua kira yang ngomong orang pemerintahan kali. Ya, ternyata bukan bro, ternyata bukan. Tapi dari bahasa statement-statement dari Bapak dari Indriyatno ini, seperti kayak DC Pinjol sedang menagih utang. Nah, terus juga teman-teman, ya nanti gua kasih linknya, teman-teman bisa cek saja di Google, ini ada kok di Google, ya dari bio dari Bapak Indriyatno Bayu Murti. Ya orang pinter ini bro, orang pinter ini. Cuman statement-statementnya ini ya menyakitkan hati kita. Menyakitkan hati kita. Katanya konten-konten Galbe Pinjol ini adalah konten-konten yang bersifat negatif. Pak, saya itu pagi, siang, malam begadang. Demi apa? Ngurusin orang-orang yang saat ini sedang takut pinjol, sedang kena teror pinjol. Bapak bisa memberikan statement itu, mungkin Bapak tidak terjun ke bawah. Bapak tidak melihat kondisi dari masyarakat yang mungkin kena kejerat utang pinjaman online. Bapak nggak tahu kan? Nggak tahu lah, karena Bapak nggak mau tahu. Nah, kenapa Bapak statementnya ini baru keluar nih di tahun 2025? Kemarin-kemarin kemana aja? Di tahun 2019, 2020, 2021, dan sampai 2025 ini. Kenapa bersuaranya ini, memberikan statementnya ini di tahun 2025 ini? Kenapa? Dan ada apa, Pak? Dan sampai diklaim konten-konten di YouTube Galbe Pinjol itu dibilang bersifat negatif loh. Wah, kacau ini ya. Kacau. Dan di situ ada ancaman juga, katanya bisa ditindak pidana atau dihukum. Ya, bener gak sih tindak pidana? Ya, jadi begini teman-teman ya. Teman-teman harus tahu adalah gini. Seseorang melakukan gagal bayar tentu ada maksud dan ada tujuannya dan juga ada alasannya. Ya. Kenapa harus gagal bayar? Yang pertama gini loh Pak. Orang memiliki utang 1 juta, tiba-tiba utangnya menjadi 2 juta, 3 juta, dan 4 juta karena dibebankan oleh bunga dan denda. Sedangkan seseorang itu tidak memiliki uang untuk melakukan pelunasan atau pembayaran. Jangankan untuk dilunasi Pak, untuk dicicil aja mereka masih mikir-mikir. Karena maklum saja Pak, karena orang-orang seperti ini mereka ada di kalangan menengah ke bawah. Jadi jangan dipukul rata. Lu harus bayar pokoknya. Lu harus gini, harus gitu. Tidak bisa Pak, tidak bisa. Ini orang yang sudah kena kejerat utang pinjaman online. Seharusnya orang-orang jangan memberikan statement seperti ini. Apalagi dibilangnya konten Galbe Pinjol itu adalah konten negatif. Ya, justru orang-orang yang saat ini kena kejerat utang pinjaman online, mereka sudah pusing banget. Mereka sudah puyeng banget. Dan bahkan sampai ada yang mau bunuh diri. Tapi setelah menonton tentang Galbe Pinjol di YouTube, mereka nggak jadi bunuh diri dan mereka berpikir panjang lagi. Kenapa? Karena di situ sudah mendapatkan solusinya dan apa yang harus dilakukan. Untuk kedepannya dia hanya untuk menata mentalnya saja. Jadi bukan untuk disengajakan. Ya bukan untuk disengajakan. Apalagi hukum dari orang yang gagal bayar pinjol, hukumnya tidak ada tindak pidana. Kecuali kita menyuarakan untuk melakukan negatif, yaitu lu main judol, itu baru yang harus diusut. Lu main gaple, lu ngerampok. Nah, itu masuknya di sana. Kita di sini memberikan edukasi dengan kita caranya yang berbeda-beda. Kenapa? Gue juga gak kenal ini. Gue kenal ini orang di saat memberikan statement di channel YouTube 360 kredit. Ini menyakitkan hati kita semua bro. Seharusnya Bapak memberikan literasi tentang gagal bayar pinjaman online, tentang diteror.
Apakah teman-teman sudah tahu orang bundir karena pinjol itu sudah banyak berapa korban? Terhitung dari 2019 sampai dengan 2024. Itu karena pinjol. Orang karena pinjol kena cerai. Orang karena pinjol kehilangan pekerjaannya. Orang karena pinjol hidupnya hancur. Orang kena pinjol larinya ke judol. Ya, jadi bagaimana solusinya? Jadi jangan memberikan statement, lu harus bayar, lu harus bayar. Jangan seperti itulah bro. Jadi bahasanya ini seperti kayak bahasa DC. Menyuruh kita untuk tidak melakukan gagal bayar. Menyuruhnya itu dibayar. Sudah jelas sekali, resikonya itu hanya slik. Orang pun sudah tahu, resikonya hanya slik dan BI checking saja. Apakah BI checking ini bisa kita kenyang? Apakah BI checking ini kita hidupnya bisa tenang? Apakah karena BI checking ini kita bisa kenyang? Tidak bro. Semua itu tergantung dengan kebutuhannya. Kalau dia memiliki sebuah aplikasi pinjaman online, lalu telat bayar, lalu gagal bayar, dan dia membutuhkan sliknya, dia hanya memilih dua saja, melakukan pembayaran dan gagal bayar. Kalau gagal bayar, tentu slik OJK-nya akan bermasalah. Tapi dari segi perekonomiannya dia untuk bulan ini dan kedepannya insya Allah terjaga. Kenapa? Karena ketika dia memiliki gagal bayar pinjol dengan jumlah nominal yang sangat besar, tentu dia akan mencari dana talangannya. Bagaimana cara mereka untuk mencari dana talangannya? Mungkin menjual rumah, menjual aset, menjual properti, dan bahkan sampai ada yang mencuri dan sampai ada yang menggelapkan dana perusahaannya. Banyak kejadian seperti itu. Ya, jadi jangan langsung diklaim, wah mentang-mentang orang hebat, orang pinter ya kan, waduh sekolahnya kata di luar negeri, tapi memberikan statement seperti ini. Ya, konten galbay di YouTube katanya itu adalah negatif. Waduh, seharusnya udah sekarang gini aja. Udahlah, Bapak ini jangan memberikan statement yang seperti ini. Berikanlah edukasi. Ya dengan cara Bapak seperti apa? Atau Bapak bikin konten di YouTube memberikan edukasi khusus pinjol. Atau Bapak bikin TikTok memberikan edukasi di pinjol pagi, siang, dan malam. Sanggup gak? Karena banyak sekali orang karena pinjol itu hartanya habis. Dan sampai ada yang bunuh diri loh. Nah kemarin waktu kejadian bunuh diri karena pinjol, bagaimana dengan statement Bapak? Tidak dikeluarkan statement itu. Tapi sekarang 2025, kenapa statement ini dikeluarkan? Seharusnya orang-orang yang memiliki gagal bayar pinjol itu seharusnya bersyukur dan berterima kasih dengan adanya konten kita seperti ini. Karena memberikan sebuah jawaban, solusi, dan tujuan ketika dia memiliki utang pinjaman online. Dia harus apa dan harus berbuat apa. Karena resikonya itu cuma ada pilihan, ada dua. Lu mau bayar atau tidak bayar. Kalau mau bayar, slik OJK lu aman. Kalau lu nggak bayar, slik OJK lu rusak atau BI checking atau hitam. Dan orang-orang yang memiliki gagal bayar di pinjol atau tidak bayar, hukumnya hanya perdata saja, tidak dipidanakan. Jadi dari situ jelas sekali. Jadi lebih baik mengambil resiko yang paling rendah daripada mengambil resiko yang paling tinggi. Ya, apa resiko yang paling tingginya? Oh, demi slik OJK, gue deh gali lubang tutup lubang. Jual harta, gade BPKB. Jadi jangan memukul rata. Lu sanggup, lu orang kaya sama orang miskin jangan dipukul rata. Jadi harus bisa dibedakan. Bila perlu kalau lu memang merasa orang hebat, merasa orang kaya, jadi dibantu, ditolong, dibayarin kayak utangnya atau bagaimana gitu loh. Jadi jangan memberikan statement, oh konten kreator galbay pinjol di YouTube itu negatif. Waduh. Mungkin teman-teman memiliki statement-statement tentang ini, bisa diketikkan dalam komentar. Apa reaksi kalian ketika mendapatkan informasi atau statement-statement yang mungkin menyakitkan perasaan kalian? Jadi, kalau kita balik lagi dengan statementnya ini bahasanya seperti kayak DC pinjol. Bahasanya seperti kayak DC pinjol. Ya, udahlah nggak usah banyak ngomong. Bantu aja, bantu. Memberikan literasi ke, memberikan edukasi ke. Jadi kalau memberikan literasi atau edukasi jangan setengah-setengah, jangan hari ini doang. Ya, konsisten lah.
Konsisten. Konsisten sampai masyarakat ini paham dengan pinjol, paham dengan penagihan pinjol, paham dengan apa yang dia harus lakukan ketika mereka kejerat utang pinjol. Itu harus apa dan harus bagaimana. Kita membutuhkan solusi, bukan memfitnah atau menyudutkan bahwa kita adalah orang jahat. Ya, gue juga nggak tahu apakah dia sales atau dia pinjol nih bro. Ya karena narasinya, statement-statementnya ini bahasanya kayak DC. Ya, bahasanya kayak DC. Ya, jadi apakah benar lu gagal bayar pinjol atau menyuruh orang gagal bayar pinjol akan dihukum? Jawabannya tidak. Jawabannya tidak. Masa iya? Lu nggak punya duit, lu punya utang pinjol, lalu gue suruh, udah lu nggak usah bayar aja, lu stop aja pembayaran lu. Apakah gue bakalan kena sanksi? Ya, apakah gue kena sanksi? Ya, apakah gue harus nyuruh lu biar gue kena sanksi? Lu bayar aja, udah lu jual rumah lu jual harta lu, yang penting lu kebayar. Apakah harus seperti itu? Atau bagaimana? Ya, seseorang telat bayar pinjol atau gagal bayar pinjol bukan karena mereka sengaja, tapi ada faktor lain yang membuat dia gagal bayar pinjol. Yang terutama masalah bunga. Yang kedua adalah masalah penagihan seperti pinjol ilegal. Padahal dia memiliki pinjol legal, tapi cara penagihannya ini seperti kayak pinjol ilegal. Penyebaran data di media sosial secara anonim. Ngata-ngatain, maki-maki, hina, dan lain sebagainya. Banyak sekali. Dan ini menjadi pemicu orang yang banyak gagal bayar. Jadi kalau orang nggak mau gagal bayar pinjol, salah satu yang harus dibenahi adalah cara penagihannya. Cara penagihannya, suku bunganya juga tidak mencekik dan tidak ada modus penipuan di dalam aplikasi pinjolnya. Pasti banyak yang mau bayar. Tapi kalau dari awalnya sudah nggak benar, penagihannya seperti gaya preman, padahal legal. Penyebaran data, maki-maki, hina, mengganggu tempat kerja, intimidasi. Ya, apakah itu pantas pinjol-pinjol legal seperti itu? Dan juga ada yang bilang, gue udah sakit hati bang sama pinjol, karena harga diri gue dijatuhkan, martabat gue dijatuhkan sama si DC pinjol. Daripada gue bayar, lebih baik uangnya gue buat makan. Ya, karena gue sudah dimaki-maki, sudah dikata-katain, ya, sudah disebar datanya. Gak rela gua bayar pinjol bang. Ya, itu kebanyakan orang-orang seperti itu. Pemicu orang gagal bayar pinjol adalah karena diawali dengan sakit hati dengan perilaku tingkah laku dalam penagihan pinjaman online. Loh kenapa di tahun 2025 ini baru memberikan statement? Lagi promosi lah Pak. Apa jangan-jangan lagi promosi Pak sama fintech lending? Aduh jangan begitu lah. Kasihan masyarakat di luar sana. Apalagi menengah ke bawah. Kasihan ya. Dan mungkin begitu aja. Bagi teman-teman silakan diketikkan komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam galbay.